Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu pembahasan yang terkait dengan ilmu usul fikih, di mana ilmu usul fikih ini merupakan satu cabang ilmu yang sangat bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Bagaimana ilmu ini tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penuntut ilmu dan juga kaum muslimin, karena dengan ilmu ini seseorang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar. Karena ilmu usul ini adalah ilmu yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan ilmu ini kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan beliau alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang dalil-dalil, baik itu dalil-dalil yang mujmal maupun dalil-dalil yang khusus. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka dari itu beliau alaihi salatu wassalam betul-betul tegak di dalam pengajaran kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala majma'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in mereka memahami maksud-maksud dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kecuali dalam masalah-masalah yang memang terkadang timbul kebingungan di antara mereka, barulah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum dari maksud-maksud dalil-dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Apakah dalil itu bersifat mutlak, apakah dalil itu bersifat muqayyad, apakah dalil itu bersifat umum, apakah dalil itu bersifat khas, apakah yang terkait dengan masalah qiyas dan seterusnya.
Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'in secara umum mereka memahami hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang Arab, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Dan pada asalnya masalah usul fikih ini adalah masalah yang sangat mudah, ya, karena tidak tercampuri dengan sesuatu yang membingungkan. Ketika Islam sudah mulai menyebar dan bahasa Arab sudah tercampur dengan bahasa Ajam, maka mulailah ilmu ini menjadi ilmu yang sulit. Ilmu ini menjadi ilmu yang sulit, ya. Maka dari itu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu ta'ala memerintahkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala untuk membuat kaidah di dalam rangka agar masyarakat Islam mudah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dibuatlah oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala kaidah-kaidah dan usul yang terkait dengan masalah ini, yang beliau rahimallahu ta'ala dengan tulisannya ini terhitung sebagai orang yang pertama kali membukukan tentang cabang ilmu usul fikih. Ya, sebelumnya para sahabat tidak membutuhkannya karena mereka sudah mengetahui dan sudah memahami maksud dan tujuan dari dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maka setelah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarang, ya, kitab yang terkait dengan masalah ini, diikutilah setelah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ulama-ulama yang lain yang mencatat atau mengarang tentang masalah ini, ya. Setelah itu masuklah orang-orang Mu'tazilah, ya, mempelajari ilmu ini sehingga akhirnya mereka memasukkan ilmu kalam di dalam ilmu usul fikih, ya. Dan setelah itu barulah masuk orang-orang Asy'ariyah, ya, sehingga uslub, sehingga gaya bahasa dan juga pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah usul fikih ini menjadi susah, jadi sulit. Maka dari itu para ulama yang mereka berjalan di atas manhaj salaf dari masa ke masa berusaha untuk membersihkan ilmu ini dari hal-hal yang dapat merusak kemurnian ilmu usul fikih ini. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka memasukkan akidah mereka ke dalam ilmu yang sangat mulia ini, ya. Maka dari itu para ulama berusaha untuk membersihkannya. Dan diantara ulama yang berusaha untuk membersihkan ilmu usul fikih ini dari noda-noda kotoran akidah dan juga bahasa-bahasa yang sangat sulit, ya, diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, ya. Di dalam kitabnya ini yang beliau berikan nama yang beliau berikan judul Risalah Latifah Jami'ah fi Usul Fikih Muhimmah, ya. Risalah Latifah Jami'ah fi Usul Fikih Al-Muhimmah, di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini beliau menulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, dan beliau
menulisnya dengan ringkas, ya, tidak terlalu panjang, ya. Dalam pembahasannya beliau tidak panjang lebar, dan tujuannya adalah agar para penuntut ilmu yang pemula khususnya, dan juga yang sudah lanjut, ya, cepat untuk memahami apa yang beliau karang tersebut, ya. Dan beliau mengembalikan ilmu usul fikih ini kepada sebagaimana permulaannya, ya, yang mudah, kemudian juga tidak sulit di dalam memahaminya, ya. Kita lanjut ke muqaddimah yang ditulis oleh Syekh. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka risalahnya ini dengan basmalah, ya. Tujuannya adalah dalam rangka yang pertama untuk mengikuti kitab Allah, yang kedua untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga tujuannya adalah untuk mencari keberkahan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau mengatakan, alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna. Kata beliau, segala puji bagi Allah, kami memujinya terhadap apa yang Dia miliki dari nama-nama yang indah. Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pujian itu hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pujiannya ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita bahwasanya zatnya, kemudian juga nama-namanya, kemudian juga sifat-sifatnya, kemudian perbuatan-perbuatannya adalah semuanya patut dipuji dan semuanya terpuji. Tidak ada satupun dari itu semua yang mengandung kekurangan dan aib. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil uliya. Segala puji bagi Allah yang kami memujinya terhadap apa yang Dia miliki dari nama-nama yang indah dan juga sifat-sifatnya yang sempurna lagi tinggi. Wa ala ahkamihil qadariyatil ammati likulli mukawwanin wa mawjudin. Dan juga kami memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap ahkam, ya, terhadap hukum al-qadariyah al-ammah likulli mukawwanin wa mawjudin, terhadap hukum-hukumnya yang bersifat qadariyah yang umum, ya, kepada setiap yang wujud. Wa ahkami syar'iyyati syamilati likulli masyru', dan juga terhadap hukum-hukumnya yang bersifat syariat yang mencakup kepada seluruh apa yang disyariatkan. Wa ahkamil jazaa'i bis-sawabi lil muhsinin wal iqabi lil mujrimin, dan juga hukum-hukum yang terkait dengan balasan, ya, yang terkait dengan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga balasan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Syekh di dalam tahmidnya ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah hukum qadariyah, yang kedua hukum syar'iyyah. Ya, hukum qadari ini sifatnya ammah, umum, ya, yang terkait dengan apa saja yang ada di muka bumi ini,
dan juga di langit dan apa saja yang ada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu secara umum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keburukan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya keindahan dan seterusnya dari perkara-perkara yang umum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan suatu ketetapan yang sifatnya syar'iyyah. Ya. Dengan suatu ketetapan yang sifatnya syar'iyyah. Yang itu terkait dengan keridhaan dan cinta darinya. Yang itu terkait dengan kecintaan dan keridhaan darinya. Allah Subhanahu wa taala meridai sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, Allah Subhanahu wa taala menyukai ini dan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai para hambanya agar begini. Allah Subhanahu wa taala meridai hambanya agar begini. Ya, barang siapa yang mengikuti hukum syar'iyyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala. Barang siapa yang menolak hukum syar'iyyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil asma'i was sifat wal ibadati wal ahkam. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupainya. Ya. Pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sempurna. Ya, walaupun nama-nama dan sifat-sifatnya itu terkadang memiliki makna yang mirip dengan sifat-sifat dan nama-nama makhluknya. Akan tapi dari segi hakikat keduanya berbeda. Ya. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya terpuji. Semuanya sempurna. Semuanya tidak mengandung cacat. Ya. Kemudian juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan pada ibadahnya. Ya, pada ibadahnya. Dan juga pada ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya. Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam masalah tauhid hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 aspek. Yang pertama adalah tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua tauhid al-ubudiyah, yaitu tidak boleh kita memalingkan peribadatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tauhid rububiyah, yang ini terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan rizki, mematikan, menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana al-hikama wal ahkama. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Hamba dan rasulnya ini merupakan rukun dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang kedua, rukun ini wajib disertakan bersama-sama. Ya, tidak boleh kita hanya meyakini satunya kemudian tidak meyakini satunya. Ya, mengambil yang satunya kemudian membuang yang satunya. Tidak. Namun harus bersama-sama. Ya. Karena rukun syahadat Muhammadur Rasulullah yang pertama adalah menetapkan bahwa beliau adalah seorang rasul, dan yang kedua meyakini bahwa beliau adalah seorang hamba. Ya, beliau adalah hamba juga dan rasul juga.
Ya, sebagaimana yang beliau alaihi salatu wasalam sabdakan di dalam hadis beliau, kata beliau, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Inna ma'ana Abdullah. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Ya, kalau misalkan kita mengetahui bahwa beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh bagi kita untuk menyembahnya. Tidak boleh kita meminta kepada beliau ya terhadap permintaan yang itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita meminta perlindungan dari beliau terhadap hal-hal yang menjadi khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kalau kita mengakui bahwa beliau adalah seorang rasul, maka kita harus menghormatinya, kita harus mengagungkannya, kita harus mendahulukan beliau atas seluruh makhluk yang ada. Bahkan hendaknya kita mendahulukan beliau dari diri kita sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bayyana al-hikam wal ahkam. Yang telah menjelaskan kepada umatnya hikmah-hikmah, yaitu maqasid, tujuan-tujuan. Ya, wal ahkam, dan juga hukum-hukum. Waddahal halal wal haram, yang telah menjelaskan kepada umatnya tentang mana saja yang halal dan mana saja yang haram. Mana perkara-perkara yang halal, mana yang perkara yang haram, semuanya telah dijelaskan. Wa afsalal usula wa fassalaha, dan beliau alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang pokok-pokok, ya, asal, apakah itu pokok-pokok akidah ataukah pokok-pokok yang lainnya. Beliau alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hal ini. Wa fassalaha, dan beliau pun juga telah memperincinya. Hatta istatamma hadzal din wastaqam, sehingga agama ini menjadi sempurna dan tegak. Ya, sehingga agama ini menjadi sempurna dan tegak. Bahwa beliau alaihi salatu wasallam telah menjelaskan kepada kita segala apa yang kita butuhkan, baik dari perkara yang halal maupun perkara yang haram. Telah menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok akidah, ya, menjelaskan kepada kita hukum-hukumnya, menjelaskan kepada kita hikmah. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Ya, tidaklah ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada sorga dan menjauhi kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Ini Rasulullah SAW telah menjelaskan hal itu semua kepada kita. Ya, sehingga dengan penjelasan itu sempurnalah agama Islam ini, tegaklah agama ini, ya, sehingga agama ini tidak membutuhkan sesuatu tambahan dan juga tidak membutuhkan sesuatu pengurangan, karena agama ini sudah sempurna. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan salawat dan salam kepada Muhammad dan juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabatnya dan para pengikutnya, khususan al-ulama al-a'lam, khususnya para ulama yang mulia, ya, khususnya para ulama yang mulia.
Kemudian kata beliau, amma ba'd fahadihi risalatun latifatun fi usul fiqh. Ini merupakan risalah yang latifah, ya, yang ringkas, fi usul fiqh, tentang usul fikih. Nanti kita akan tahu apa itu usul fikih. Sahlatul alfaz, yang lafaz-lafaznya mudah. Wadihatul ma'ani, yang makna-maknanya jelas. Mu'inatun ala ta'allumil ahkami li kulli muta'ammil mu'ani, yang akan dapat membantu kepada orang yang ingin mempelajari hukum-hukum syariat bagi siapa saja yang mau memikirkannya. Nas'alullah ay yanfa'a biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Kemudian beliau mengatakan, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat risalah ini, ya, kepada orang yang mengumpulkannya, maksudnya kepada beliau sendiri dan juga kepada orang yang membaca risalah ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Beliau setelahnya mengatakan usulul fiqh. Usul fiqh. Apa usul fiqh? Kata beliau, yang namanya usul fiqh adalah ilmu bi adillatil fiqh kulliyah, yaitu ilmu tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya kulliyah. Ya, usul fikih, para ulama ketika membahas tentang usul fikih, ya, mereka membahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi masing-masing kalimatnya, ya, dan yang kedua dari sisi laqabnya, ya. Usul fikih ditinjau dari masing-masing kalimatnya, ini berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah usul dan yang kedua al-fikih. Apa itu usul? Usul secara bahasa adalah al-asas. Ya, usul secara bahasa adalah al-asas. Ya, alladhi yubna alaihi ghairuhu, yang selainnya dibangun di atasnya. Ya. Jadi yang namanya usul, ya, jamak dari kata aslun, artinya adalah al-asas. Ya, asasus syai', sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Ya, sesuatu yang dibangun di atasnya. Sedangkan usul secara istilah ini memiliki beberapa makna. Ya, di antaranya usul bermakna akidah, bermakna dalil. Ya, bermakna dalil seperti misalkan ucapan para ulama, aslu hadhil mas'alah al-kitab wa sunnah. Hukum asal dari permasalahan ini adalah bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Yang dimaksud adalah dalil. Ya, yang dimaksud adalah dalil. Kemudian usul juga bisa bermakna al-qaidah al-kulliyah, atau kaidah yang menyeluruh. Ya, seperti misalkan ucapan mereka, al-yakin la yazulu bisyak, yang namanya keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan. Ya, mereka mengatakan aslun min usuli syariah. Ini merupakan asal pokok dari pokok-pokok syariat. Yang dimaksud adalah kaidah di antara kaidah-kaidah syariat. Kemudian juga usul bisa bermakna rajhan. Ya.
yaitu sesuatu yang kuat, ya, sesuatu yang kuat, ya, seperti misalkan ucapan al-aslu fil kalami al-haqiqah, hukum asal dari ucapan adalah hakikatnya, ya, hukum asal dari ucapan adalah hakikatnya. Yakni ketika para ulama menjelaskan al-aslu fi al-kalam al-haqiqah, ingin menjelaskan bahwasanya pendapat yang rajih dalam masalah hakikat, dalam masalah kalam adalah hakikat, ya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari dua pendapat. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum asal dari ucapan adalah majaz, bagian ulama lagi mengatakan hukum asal dari ucapan adalah hakikat. Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa hukum asal dari ucapan adalah yang hakikat. Itu untuk menjelaskan pendapat yang rajih, ya. Dan seterusnya, ya, disebutkan oleh para ulama tentang masalah hukum asal, yaitu usul dari sisi istilah. Kemudian kalimat fikih, ya, kalimat fikih. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah paham, ya. Hal ini berdasarkan di banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Hud ayat ke-91. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulun. Mereka berkata, wahai Syuaib, sesungguhnya kami tidaklah memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Ya, nafqahu di situ ay nafhamu. Sesungguhnya kami, ya, tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Jadi fikih secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu paham. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia fikih terhadap agamanya. Yang maksud fikih di situ adalah paham, ya. Yang maksud fikih di situ adalah paham. Kemudian fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, ini maksud fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Ya, berarti selain dari hukum-hukum syariat itu tidak dianggap fikih. Al-amaliyah al-muktasabah, hukum-hukum syariat yang bersifat amal, berarti tidak masuk di dalamnya pembahasan akidah dan seterusnya, ya. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Berarti pembahasan fikih, ya, adalah pembahasan yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, atau disebut juga dengan al-adillah al-juz'iyah, ya, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amal, yang bersumber dari dalil-dalil syariat yang sifatnya terperinci, terperinci, ya. Ini usul fikih ditinjau dari segi bahasa, ya. Kemudian ta'rif usul fikih ditinjau dari segi laqabnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ilmu bil adillah wal qawaid al ijmaliyah al kulliyah, yaitu ilmu tentang dalil-dalil dan juga kaidah-kaidah yang sifatnya mujmal, ya, yang menyeluruh, al musilah lil fiqhi
yang dapat menghantarkan kepada pemahaman, wa yubhasu fihi an kaifiyatil istifadati minha, yang dibahas juga di dalamnya tentang cara mengambil faedah dari dalil tersebut, wa an halil mustafid, dan juga tentang keadaan orang yang dapat mengambil faedah tersebut. Ya, ini usul fikih ditinjau dari segi laqabnya, dan ini diperingkas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dengan mengatakan hiyal ilmu bi adillati al-fiqhi al-kulliyah. Ya, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang kulliyah. Ya, berarti dalil itu ada dua. Yang pertama dalil-dalil yang sifatnya kulliyah, ijmaliyah, ya, yang bersifat global. Dan yang kedua al-adillah al-juz'iyah at-tafsiliyah, yaitu dalil-dalil yang sifatnya juz'iyah dan tafsiliyah, terperinci, ya, dan terperinci. Jadi yang dibahas di dalam ilmu usul fikih ini adalah dalil-dalil yang sifatnya kulliyah, bukan yang juz'iyah, bukan yang sifatnya cabang atau perincian dari masalah fikih. Wa dzalika anna al-fiqha imma masail yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah. Yang demikian karena yang namanya fikih ada kalanya berupa masalah-masalah yang masalah-masalah tersebut harus dapat diketahui hukumnya dengan salah satu dari hukum-hukum yang lima. Dan para ulama mengatakan bahwa hukum-hukum ini dinamakan dengan hukum taklifiyah. Ya, hukum taklifiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan taklifiyah ini berasal dari orang-orang Mu'tazilah. Ya, karena perbedaan mereka tentang atau pembahasan mereka tentang masalah taklifiyah ini, ya, apakah manusia seluruhnya itu adalah taklifi atau tidak, ya, apakah yang hanya dikatakan mukallaf itu adalah orang-orang muslim ataukah masuk di dalamnya orang-orang kafirin. Para ulama bersisi dalam masalah ini, ya. Namun Syekh tidak menyebutkan dengan al-ahkam at-taklifiyah. Beliau hanya menyebutkan al-ahkam al-khamsah, yaitu hukum yang lima. Hukum yang lima apa saja? Yang pertama adalah wajib, kemudian mustahab, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Ya, yang pertama adalah wajib, kemudian mustahab, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Wa imma dalail yustadallu biha ala hadhil masail. Dan ada kalanya fikih itu juga berupa dalil-dalil yang dengannya seseorang dapat berdalil terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Ya, yang sedang dia hadapi. Ya. Fal fiqhu, maka dari itu fikih adalah ma'rifatul masail wad dalail. Oleh karena itu yang namanya fikih, kata beliau, itu ma'rifatul masail, mengetahui tentang masalah-masalah atau hukum-hukum, wad dalail, yaitu adillatul ahkam, yaitu dalil-dalil dari hukum-hukum tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh ini fikih dalam pengertian yang lebih umum, ya, yang lebih umum, ya, karena fikih itu ada pengertian yang lebih umum, ada pengertian yang khusus. Pengertian yang umum apa yang disebutkan oleh Syekh,
ya, mencakup keseluruhan. Ya, mencakup keseluruhan. Masuk di dalamnya juga permasalahan-permasalahan akidah. Ya, kemudian fikih juga bersifat khusus, adalah sebagaimana yang tadi telah diterangkan di awal, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah bi adillatiha tafsiliyah. Itu fikih, pengertian fikih secara khusus. Ya. Wa hadhihi dalail naw'an. Dan dalil ini ada dua macam. Apa saja? Yang pertama kulliyatun, yaitu dalil yang sifatnya kulliyah, global, mujmal. Ya, tashtamilu kulla hukmin min jinsin wahid min awal fikih ila akhiri. Itu mencakup seluruh hukum dari jenis yang satu, ya, dari awal fikih sampai akhirnya. Dari awal fikih sampai akhirnya. Kaqaulina, seperti ucapan kita, al-amru lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Wan nahyu lit tahrim. Larangan, ya, sifatnya adalah untuk pengharaman. Wa nahwuhuma, dan yang selain dari keduanya. Ya, itu mencakup hukum dari jenis yang satu. Ya, ketika dikatakan perintah, maka mencakup perintah apa saja. Ya, ketika dikatakan larangan, maka mencakup larangan apa saja. Ya, dan seterusnya. Wa hadhihi ya usul fikih. Dan inilah yang dinamakan usul fikih. Jadi usul fikih hanya membahas tentang dalil yang mujmal. Tentang dalil yang mujmal, tidak yang terperinci. Yang dibahas adalah tentang pengertian hukum yang 5 atau hukum taklifi. Ya, kemudian pembahasan juga tentang apa itu wajib. Kemudian apa itu mustahab, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Ya, kemudian dibahas juga tentang hukum-hukum wad'iyah. Ya, tentang sahih, kemudian tentang batil, kemudian tentang fasid. Kemudian juga dibahas di dalamnya juga tentang masalah al-amr, ya, perintah, kemudian larangan, kemudian am, kemudian khas, dan seterusnya. Ya, yang dibahas adalah itu dalam rangka agar kita dapat mengetahui hukum dari masalah yang kita temui. Wa adillatun juz'iyah. Yang kedua adalah dalil yang juz'iyah. Dalil yang juz'iyah, tafsiliyah, yang terperinci, taftaqiru ila an tubna 'ala al-adillatil kulliyah fa idza tammat hukima 'ala al-ahkami biha. Di mana dalil yang terperinci ini membutuhkan kepada dalil-dalil yang sifatnya kulliyah. Ya, ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kita untuk sholat, ya, tanpa kita mengetahui dalil yang sifatnya kulliyah, kita tidak tahu hukum dari perintah sholat itu. Aqimus sholah, apa hukumnya? Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk sholat. Lalu hukum sholat itu apa? Untuk mengetahui hukum sholat itu apa, kita membutuhkan ilmu usul fikih yang membahas tentang dalil kulliyah, tentang dalil yang sifatnya mujmal. Fa idza tammat hukima 'ala al-ahkami biha. Dan kalau misalkan memang sudah sesuai, ya, maka ditetapkanlah hukum atas hukum-hukum tersebut. Ya. Ini Syekh menjelaskan bahwasanya dalil-dalil itu ada dua macam. Yang pertama dalil yang sifatnya kulliyah, mujmal, ya, global, dan yang kedua dalil yang sifatnya juz'iyah, tafsiliyah, yang sifatnya terperinci. Fal ahkam muttarratun ila adillatiha tafsiliyah. Hukum-hukum itu
sangat membutuhkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Wal adillatu tafsiliyah mutarratun ilal adillatil kulliyah. Dan dalil-dalil yang terperinci juga membutuhkan kepada dalil-dalil yang sifatnya kulliyah. Ya, sifatnya kulliyah. Ya, ketika tadi telah dijelaskan tentang perintah sholat, perintah puasa, kita tidak tahu ya hukumnya apa. Ya, maka dari itu kita sangat membutuhkan ilmu usul fikih ya untuk mengetahui hukum dari amalan-amalan yang tadi disebutkan. Ya, makanya Syekh mengatakan bahwa hukum-hukum itu membutuhkan kepada dalil-dalil terperinci. Ya, seorang usuli, misalkan ahli usul fikih, dia mengatakan wajib. Ya, wajib ini untuk amalan yang mana? Maka dia butuh kepada dalil yang sifatnya terperinci agar ucapannya ini sesuai dengan sasarannya. Ya, dia mengatakan salat itu wajib, salat fardu itu wajib hukumnya. Ya, fardu ain. Ya, wajib hukumnya. Ya. Maka ucapan ahli usul atau ulama usul ini, ya, salat fardu itu wajib hukumnya. Ya, dia mengucapkan itu karena dia tidaklah bisa memastikan hukum dari salat fardu kecuali dia harus mengetahui ya dalil yang terperinci untuk menetapkan hukumnya, yaitu salat fardu. Wal adillatu tafsiliyah, dan dalil yang sifatnya terperinci juga membutuhkan pada dalil-dalil yang sifatnya kulliyah, mujmal. Ya. Wa bihadza na'rifu darurah wal hajata ila ma'rifati usul fikih. Maka oleh karena itu kita mengetahui tentang pentingnya dan butuhnya kita kepada pengetahuan yang terkait dengan usul fikih. Ya, yang terkait dengan usul fikih. Wa annaha mu'inatun alaih. Karena usul fikih ini, pengetahuan usul fikih ini dapat membantu seseorang dapat memahami fikih dan hukum-hukumnya. Wahiyya asasun nazar wal ijtihad fil ahkam. Dan pengetahuan usul fikih ini merupakan asas, ya, pondasi pada pandangan-pandangan dan juga ijtihad di dalam masalah hukum. Yaitu seseorang ketika membahas tentang suatu permasalahan, ya, maka dia membutuhkan ilmu usul fikih. Ya, kemudian setelah itu dia berijtihad menetapkan bahwa amalan ini hukumnya adalah begini, amalan ini hukumnya begini. Ya. Jadi dengan usul fikih seseorang bisa mengetahui tentang fikih dan hukumnya. Kemudian Syekh setelah menjelaskan tentang definisi usul fikih dan juga hal-hal yang terkait padanya, beliau masuk ke dalam pembahasan tentang al-ahkam. Ya, al-ahkam jamak dari hukum. Ya, al-hukmu secara bahasa adalah al-man'u. Dan juga dikatakan bahwa hukum secara bahasa adalah al-qada. Jadi al-man'u wal qada. Ya, yaitu tercegah, dan juga al-qada, keputusan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, yaitu Rabbmu memutuskan bahwasanya agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan hukum adalah khitabullah. Khitabullah, ya, al-muta'alliq bi af'alil mukallafin
talaban atau takhyiran atau wad'an. Jadi hukum secara istilah adalah khitabullah. Itu khitabullah, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan ucapannya, ya, yang terkait dengan perbuatan para hamba, yang terkait dengan perbuatan para hamba, baik itu bersifat tuntutan, permintaan, ataukah pilihan, ataukah wad'an, ya, peletakan. Jadi hukum itu terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan para hamba, ya, af'al mukallafin. Berarti yang ditetapkan adalah perbuatan para hamba, bukan perbuatan yang lainnya, ya, bukan perbuatan hewan dan seterusnya, ya, yaitu perbuatan para hamba. Ada kalanya dia bersifat tuntutan, ada kalanya dia bersifat pilihan, ada kalanya bersifat penetapan, ya. Dan talab atau tuntutan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama talabul fi'il, yang kedua talabut tark. Yang pertama talabul fi'il, yang kedua talabut tark, yaitu tuntutan untuk melakukan perbuatan dan juga tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Talabul fi'il terbagi lagi menjadi dua, ya. Yang pertama talabul jazim, yaitu tuntutan yang sifatnya jazim, tegas. Dan yang kedua talab yang ghairu jazim, yang tidak tegas, ya. Talab yang jazim ini berhukum wajib, sedangkan talab yang ghairu jazim dia berhukum mustahab. Begitu juga dengan talabut tark, dia terbagi menjadi dua, yaitu talabut tark yang sifatnya jazim, yang tegas, yaitu haram, dan talabut tark yang sifatnya ghairu jazim, yaitu makruh, ya, makruh. Atau takhyiran, atau ada kalanya takhyir, itu pilihan. Ya, ini terkait dengan masalah mubah, ya, terkait dengan masalah mubah, ya, karena tidak ada namanya tuntutan untuk melakukannya dan juga tidak ada tuntutan untuk meninggalkannya, ya, sama di antara dua sisinya. Jadi dia pertengahan. Dan ini mubah atau wad'an, dan ini terkait dengan ahkam al-wad'iyah yang nanti insyaallah akan dibahas, yang itu terkait dengan masalah kesahihan perbuatan para hamba atau batalnya perbuatan hamba, dianggap atau tidak dianggapnya, ya. Syekh mengatakan al-ahkam allati yadurul fiqh 'alaiha khams. Hukum-hukum yang fikih berporos padanya ada 5, ya. Apa saja? Al-wajib. Yang pertama adalah al-wajib. Apa al-wajib? Tadi telah diterangkan, wajib adalah ma talabahu syari' jaziman, ya, apa yang dituntut oleh pembuat syariat secara tegas, ya. Jadi tuntutannya melakukan perbuatannya secara tegas, maka dia wajib, ya. Ini dari sisi pengertiannya. Adapun dari sisi samarah, hasil dari orang melakukan perbuatan yang wajib atau hamba yang melakukan perbuatan yang wajib adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh, alladzi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah yang pelakunya dapat diberikan ganjaran pahala, ya, dan yang meninggalkannya akan dihukum. Yang meninggalkannya akan dihukum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pengertian yang disebutkan ini kurang sempurna, karena
Terkadang ada orang yang melakukan perbuatan yang wajib namun dia tidak diberikan ganjaran pahala. Bahkan terkadang dia malah mendapatkan siksa. Ya, seperti orang yang melakukan perbuatan yang wajib dengan niat riya. Dengan niat riya. Ya, tentunya orang yang seperti ini tidak diberikan ganjaran pahala. Bahkan apa yang dilakukan dari perbuatannya itu dia akan dihukum, ya, karena perbuatan riyanya tersebut. Maka dari itu para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul menjelaskan bahwasanya yang tepat, ya, dalam hal ini adalah yusabu fa'iluhu imtisalan, ya, ditambahkan imtisalan. Dia, yaitu pelakunya akan diberikan ganjaran dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yu'aqabu tarikuhu dan orang yang meninggalkannya akan dihukum. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman. Wal haram didduhu, sedangkan yang haram kebalikannya. Ya, yang haram kebalikannya, yaitu orang yang melakukannya dia akan mendapatkan siksaan, ya, dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Ya, sekali lagi dalam rangka imtisalan, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dia meninggalkan sesuatu, ya, ternyata dia tidak diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia meninggalkan sesuatunya, ya, dikarenakan ada niat yang lain, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Nabi SAW sebutkan tentang hadis amal, innamal amalu binniyat, hadis niat. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Ya, kemudian beliau mengatakan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan barang siapa yang hijrahnya kepada selainnya, ya, atau untuk dunia atau untuk wanita yang akan dia raih, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan, yaitu dia tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masnun, sedangkan yang sunnah atau mustahab, alladhi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang sunnah yaitu yang pelakunya diberikan ganjaran pahala, sekali lagi imtisalan, kalau dia melakukan itu dalam rangka taat kepada Allah. Wa la yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya tidak akan dihukum, ya, dengan syarat dia tidak meremehkannya. Dengan syarat dia tidak meremehkannya. Wal makruh didduhu, sedangkan yang makruh kebalikannya. Ya, dia akan diberikan ganjaran pahala apabila dia meninggalkannya. Ya, dan tidak akan dihukum apabila dia mengerjakannya. Wal mubah mustawi tarfain, sedangkan perkara mubah adalah perkara yang sejajar di antara dua sisinya. Ya, sejajar di antara dua sisinya, yaitu tidak terkait dengan perintah dan juga tidak terkait dengan larangan. Wa yanqasimu al-wajibu ila fardhi 'ainin yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin balighin 'aqilin wa huwa jumhuril ahkami syari'atul wajibah. Dan hukum wajib itu terbagi menjadi yang pertama fardu ain. Apa fardu ain? Adalah kewajiban yang dituntut perbuatannya dari setiap orang yang telah mukallaf. Jadi mukallaf itu memiliki syarat. Apa saja syaratnya?
yaitu balik dan akil. Setiap orang yang sudah mukallaf, yaitu yang sudah balik dan lagi berakal. Wa huwa jumhur ahkam syariatul wajibah. Dan fardu ain ini adalah umumnya hukum-hukum syariat yang wajib. Wa ila fardhi kifayah wa huwa alladhi yutlabu husuluhu wa tahsiluhu minal mukallafin la min kulli wahidin bi'ainihi. Dan yang kedua, wajib yang sifatnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dituntut dari sebagian para mukallaf, ya, tidak dituntut dari masing-masing mukallaf. Ya, seperti apa? Kata'allumil ulum, seperti menuntut ilmu, was-sana'at an-nafi'ah, ya, wal adan, kemudian al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nahwi dzalika. Ya, begitu juga dengan amar ma'ruf nahi munkar dan yang selainnya. Jadi kata Syekh, yang namanya wajib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yaitu kewajiban dituntut untuk seluruh mukallaf. Dan yang kedua fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dituntut kepada sebagian dari kaum muslimin. Wa hadhil ahkamul khamsatu tatafawwat tafawutan katsiran bihasabi haliha wa maratibiha wa athariha. Dan hukum-hukum yang 5 ini bertingkat-tingkat, ya, tergantung dari keadaannya dan juga asarnya, ya, dan juga dari dampaknya. Famakana maslahatuhu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari' amran ijabin aw istihbabin. Ya, lalu kata Syekh, dan sesuatu yang maslahatnya jelas, ya, atau maslahatnya kuat, maka syariat akan memerintahkannya. Ada kalanya perintah itu adalah perintah yang wajib, ada kalanya perintah itu adalah perintah yang mustahab, yang sunnah. Wa makanat mafsadatuhu khalisatan aw rajihah, dan apabila suatu perkara tersebut, ya, mafsadahnya jelas atau sangat kuat, naha anhu syari' nahya tahrimin aw nahya karahatin, ya, maka syariat pun juga akan melarangnya, apakah itu larangan yang sifatnya haram ataukah larangan yang sifatnya makruh. Fahadal aslu yuhitu bi jami'il ma'murati wal manhiyat. Dan hukum asal ini, ya, mencakup kepada seluruh perkara-perkara yang diperintahkan dan juga perkara-perkara yang dilarang, ya. Wa ammal mubahat, adapun perkara-perkara yang mubah, kata Syekh, fa inna syari' abahaha wa adina fiha. Adapun perkara-perkara yang mubah, ya, maka syariat membolehkannya dan mengizinkannya. Wa qad yatawassalu biha ilal khair, dan terkadang perkara yang mubah ini dapat menjadi perantara kepada perbuatan baik, kepada kebaikan. Fatulhiqu bil ma'murat, sehingga perbuatan yang mudah ini pun juga diperintahkan. Wa ila syarr fatulhiq bil manhiyat, dan ada kalanya perkara yang mubah ini dapat menghantarkan seseorang kepada keburukan, sehingga hal itu pun dilarang. Fahada aslun kabir, dan ini merupakan pokok asas yang sangat besar. Apa? Annal wasail laha ahkamul maqasid. Sesungguhnya wasilah-wasilah itu dia memiliki hukum seperti hukum tujuannya, ya. Annal wasail laha ahkam al-maqasid, ya, bahwasanya perantara atau wasilah-wasilah itu dia memiliki hukum yang serupa dengan tujuannya. Kalau misalkan tujuannya itu adalah suatu perkara yang diperintahkan, maka wasilah-wasilahnya pun juga
diperintahkan. Kalau misalkan tujuannya itu dilarang, maka wasilah-wasilahnya pun dilarang. Contohnya seperti zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan zina. Maka wasilah-wasilah yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina pun juga dilarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati zina. Ya, mendekati zinanya saja dilarang, bagaimana dengan melakukannya. Ya, mendekati zina ini terkait dengan wasail, ya terkait dengan perantaranya atau wasilah yang dapat menghantarkan seseorang kepada perzinahan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Maka seluruh wasilah-wasilah yang dapat menghantarkan kita untuk dapat mentadaburi Al-Quran pun juga diperintahkan. Ya, diperintahkan. Maka dari itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat agar Al-Quran ini dikumpulkan. Agar Al-Quran ini dikumpulkan dalam rangka agar manusia dapat memahami Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya pemahaman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka ada gemboknya? Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dan tadabbur Al-Qur'an tidak akan bisa didapat dengan tidak dapat diraih dengan sempurna, ya, kecuali apabila Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu. Ya, dikumpulkan menjadi satu. Dan kita tidak bisa mentadaburi Al-Quran, ya, kecuali apabila kita mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah ini. Ya, jadi seluruh wasilah kepada perbuatan yang diperintahkan pun wasilah ini diperintahkan. Seluruh wasilah, ya, yang dapat menghantarkan kepada perbuatan yang haram, ya, ini pun juga dilarang. Ini pun juga dilarang. Wa bihi na'lam, ya, dengan hal ini juga kita mengetahui annama la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bahwasanya sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, ya, maka sesuatu dengannya itu pun juga wajib. Ya, sesuatu dengannya pun juga wajib. Ya, seperti tadi mentadaburi Al-Quran. Maka mentadaburi Al-Quran tidak akan sempurna, ya, kecuali dengan dikumpulkannya Al-Quran, dipelajarinya ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah ini, ya. Maka pengumpulan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengannya pun juga menjadi sesuatu yang dituntut. Sesuatu yang dituntut. Ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Suatu perkara yang sunnah tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu pun juga disunnahkan. Wa yatawaqqafu al-haramu 'alaiha fa huwa haram. Dan apa saja yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan haram itu pun juga haram. Wa sailul makruh makruhah. Dan wasilah-wasilah kepada perbuatan yang makruh itu juga dimakruhkan. Ya, itu juga dimakruhkan. Ya. Inilah al-ahkam al-khamsah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, mungkin pembahasan kita sampai di sini. Tafadhal bagi antum yang ingin bertanya, silahkan, dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada pembahasan yang selanjutnya. Allahu ta'ala alam. Tafadhal bagi antum yang ada ingin bertanya. Tafadhal.
Ya, silakan. Baik. Ada pertanyaan tentang masalah istilahnya mencela-mencela ya, tidak tegas di dalam pendiriannya. Ya, bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, kita pertimbangkan segala urusan yang kita hadapi, ya, dan kita harus memiliki mizan timbangan. Apa saja urusan yang kita hadapi ini diizinkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat, maka kita menuju kepadanya. Ya, apa saja urusan dari yang kita hadapi ini dilarang oleh syariat, maka kita tinggalkan. Ya, maka kita tinggalkan. Ya, maka dari itu seseorang dia harus memiliki timbangan syariat. Ya, harus memiliki timbangan syariat. Dia tidak boleh mencela-mencela di dalam menghadapi urusan ini. Terkadang dia begini, terkadang dia begitu. Dia harus punya ketegasan. Ya, ketegasannya apa? Seluruh apa yang saya katakan, seluruh apa yang saya lakukan, atau urusan apa yang datang di hadapan saya, kalau itu dia bertentangan dengan syariat Allah, maka saya harus tinggalkan. Ya, walaupun manusia akan mencela saya, walaupun manusia akan mencaci maki saya tidak peduli. Ya. Kemudian ucapan saya atau perbuatan saya atau segala urusan yang saya hadapi, ya, dibenarkan oleh syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat, maka saya akan mengucapkannya, saya akan melakukannya, saya akan melakukan perbuatan tersebut. Saya tidak peduli. Ya, jadi kita harus memiliki timbangan syariat. Kita harus memiliki timbangan syariat. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Jadi timbangannya agama. Timbangannya agama. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan mau bertanya, perbedaan kitab usul fikih yang sedang dibahas dan kitab usul fikih karya ulama yang lain. Baik. Ya, kitab usul fikih ini sudah banyak ulama yang mengarangnya, baik yang ringkas, yang sedang maupun yang tebal. Ya, yang ringkas, yang sedang maupun yang tebal. Dan kitab yang sedang kita kaji ini adalah kitab usul fikih yang pembahasannya ringkas, tidak terlalu melebar. Dan memang tujuan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menulis kitab ini sebagaimana yang tadi disebutkan, yaitu beliau ingin memudahkan kaum muslimin di dalam masalah memahami usul fikih ini, ya, agar kaum muslimin secara umum dapat mempelajari usul fikih ini, ya, dengan tidak dengan tidak berat di dalam mempelajarinya. Karena terkadang seseorang itu dia enggan untuk mempelajari ilmu usul fikih karena sudah ada bayangan, ya, sudah ada bayangan di kepalanya bahwasanya ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat sulit, ya, padahal hukum asal dari ilmu usul fikih ini adalah mudah. Hukum
asal dari hukum ilmu usul fikih adalah mudah. Maka dari itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berusaha untuk mengembalikan hukum asal mempelajari usul fikih ini kepada hukum asalnya. Ya, maka dari itu beliau tidak berbelit-belit di dalam membahasnya. Ya, seperti tadi tentang usul fikih. Ya, ta'rif usul fikih, beliau hanya menyebutkan ilmu bi'adillatiha atau bi'adillati al-kulliyah, yaitu ilmu tentang dalil yang sifatnya terperinci. Jadi yang dibahas tentang ilmu usul fikih adalah dalil-dalil tapi yang sifatnya mujmal, yang sifatnya mujmal. Tidak dibahas di dalamnya tentang dalil yang terperinci. Ya, yang dibahas tentang hukum sholat, tapi tidak dibahas tentang sholatnya, cara sholatnya bagaimana, tidak. Ya, puasa, hukum puasa apa, tapi tidak dibahas di dalam ilmu ini tentang bagaimana puasa, penentuan puasa, waktunya kapan, tidak dibahas. Itu semua dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang perbedaan pendapat tentang nilai ibadah. Ya, perbedaan pendapat tentang nilai ibadah. Yang pertama harus kita ketahui tentang ibadah itu sendiri. Ibadah itu apa? Hukumnya bagaimana? Ya. Ibadah hukum asalnya adalah tauqifiyah. Ya, hukum asalnya adalah tauqifiyah, diam sampai ada perintahnya. Sampai ada perintahnya. Dan ibadah yang berhak menentukan ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menentukan caranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menentukan bilangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ibadah adalah sesuatu yang terkadang akal ini tidak dapat mencernanya. Itu ibadah. Ya, yang kewajiban kita hanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat, udah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hak ibadah ini kepada akal-akal manusia. Ya, tidak diberikan. Pensyariatan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada akal-akal manusia. Ya. Maka kalau kita sudah tahu apa itu ibadah. Ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Yaitu nama yang mencakup kepada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan ridhoi dari perbuatan yang zahir maupun yang tidak nampak, yang nampak maupun yang tidak nampak dari ucapan dan perbuatan. Itu ibadah. Ya. Maka dari itu kita tidak boleh membuat tata cara ibadah sendiri. Membuat tata cara ibadah sendiri. Adapun nilai ibadah itu, ya, ada nilai yang sempurna, kemudian kurang dari itu, dan kurang lagi, bahkan tidak ternilai, tidak ada nilainya. Ini tergantung dari keikhlasan seseorang di dalam melakukan ibadah tersebut. Ya, tergantung dari keikhlasan seseorang melakukan ibadah tersebut. Ya. Kemudian bismillah, assalamualaikum, izin bertanya, apakah kalau kita sedang makan kita ingin minum, apakah harus membaca basmalah lagi, tapi di awal sebelum makan sudah membaca basmalah? Ya. Dalam masalah ini cukup dengan bacaan basmalah yang kita baca di awal kita makan. Ya, cukup kita membaca basmalah di awal kita makan. Karena minumnya kita pada saat makan ini adalah perkara yang menyertai
dari makan kita. Maka dari itu ketika kita minum, kita tidak membutuhkan kepada pembacaan basmalah. Cukup bagi kita dengan pembacaan basmalah yang pertama. Kecuali kalau kita tidak sedang makan, ya kita minum, maka hendaknya kita membaca basmalah. Allahu ta'ala alam. Kemudian sehingga bekerja untuk anak ibadah, ngasih hadiah untuk saudara kita ibadah, talabul ilmi juga ibadah. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dikerjakan, maka itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Seperti misalkan ngasih makan anak, dan ini termasuk nafkah. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang suami, seorang bapak ya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka dia berdosa. Maka ketika dia bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil, kemudian hasilnya itu dijadikan sebagai nafkah kepada anak dan istri, maka itu terhitung ibadah. Itu terhitung ibadah. Ya, begitu juga dengan menikah. Nabi SAW mengatakan bahwa menikah itu adalah termasuk sunnah beliau. Ya, kalau misalkan seseorang menikah dalam rangka untuk menjaga dirinya dari jatuh ke dalam perkara yang haram, maka ini adalah ibadah. Ya, maka ini adalah ibadah. Ya. Cuma ibadah itu ada dua, ibadah yang mahdha dan ibadah yang ghair mahdha. Ibadah yang mahdha yaitu ibadah yang tata caranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak boleh menentukan tata cara di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya bilangannya, kemudian tempatnya, kaifiyahnya dan seterusnya. Nah, ini ibadah mahdha. Adapun ibadah yang ghair mahdha, ibadah yang bukan mahdha, yaitu yang perintahnya secara mujmal, adapun kaifiyahnya diserahkan kepada kita. Seperti contohnya nafkah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari nafkah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari nafkah yang halal. Bagaimana caranya? Maka caranya diserahkan kepada kita. Ya, diserahkan kepada kita, asalkan apa yang kita lakukan ini tidak melampaui batasan-batasan syariat. Ya, tidak melampaui batasan-batasan syariat. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma walladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ya, dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala menyukai dengan menuntut ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syariat, hukumnya wajib atas setiap muslim. Atas setiap muslim. Kalau misalkan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, kemudian dia menuntut ilmu, maka apa yang dilakukan itu terhitung sebagai ibadah. Terhitung sebagai ibadah. Baik. Apakah sama pengertian dan hukum belajarnya usul fikih dengan usul nahwu? Iya, sama, ya. Yaitu hukum belajar usul fikih dan juga hukum belajar ilmu-ilmu yang lain itu, ya, hukumnya sama. Yaitu fardu. Hukumnya fardu, tapi fardunya ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila sebagian dari kaum muslimin sudah ada yang melakukannya, maka sebagian lagi gugur.
dan dia bisa menjadi fardhu ain bagi orang-orang yang betul-betul menceburkan dirinya, ya, mencurahkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i. Maka wajib bagi dirinya sebagai wajib ain, ya, untuk mempelajari ilmu usul fikih, kemudian untuk mempelajari ilmu nahwu, kemudian ilmu saraf, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir, dan seterusnya. Kalau dia sudah menceburkan diri ke dalam menuntut ilmu syar'i. Adapun secara umum, ya, mempelajari usul fikih ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian apakah sekarang ini bila dibolehkan salat berjamaah safnya renggang? Ya, tentunya dalam masalah izin dari pemerintah, ya, terkait dengan izin pemerintah tentang pembolehan salat berjamaah ini juga dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya, ya. Dan izin di sini bukanlah bersifat wajib, hanya pembolehan, ya, pembolehan. Maka hal ini dikembalikan kepada masing-masing kita, ya. Dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Kalau misalkan maslahatnya lebih besar, maka kita lakukan. Namun kalau misalkan mudaratnya jauh lebih besar, maka hendaknya kita tetap di rumah. Apalagi bagi mereka yang masih berada di zona merah, ya, yang masih berada di zona merah, ya, maka hendaknya dia tetap sholat di rumah dalam rangka menghindari mudarat yang akan menimpanya, Dan kalaupun dia tetap juga mau mendatangi sholat berjamaah, ya, maka dalam hal ini pemerintah kita juga telah memberikan beberapa persyaratan, ya, tidak membolehkannya begitu saja, ya, tidak, mereka tidak membolehkannya begitu saja. Bahkan mereka memberikan persyaratan, diantaranya adalah agar orang yang sholat itu, ya, memakai pakaian yang dapat menghindarinya dari penularan, ya, penularan wabah, seperti misalkan pakai penutup mulut, kemudian pakai sarung tangan, ya, kemudian juga mencuci tangan dan seterusnya yang diperintahkan oleh pemerintah, ya. Kalau misalkan dia mau pergi sholat juga, hendaknya dia menggunakan pakaian yang seperti yang diarahkan oleh pemerintah, ya. Kalau misalkan dia tidak mau juga, maka hendaknya dia sholat di rumah, ya, sholat di rumah. Tentang masalah saf yang longgar, sebagian ulama itu membolehkan karena darurat, ya. Mereka mengkiaskannya dengan sholat khauf, yang terkadang sebagian dari kaifiyah atau tata cara sholat itu keluar dari asalnya, ya, di mana sholat khauf itu sebagian dari tata cara sholatnya itu keluar dari asalnya, di mana hukum asal dari makmum itu mengikuti imam. Namun dalam keadaan tertentu ternyata makmum boleh tidak mengikuti imam, ya, makmum boleh tidak mengikuti imam. Maka dari sini dalam kondisi tertentu, ya, perubahan hukum asal dari kaifiyah salat itu dibolehkan. Nah, begitu juga dengan saf yang longgar ini, ya, yang dia tentunya keluar dari hukum asalnya, karena hukum asal dari saf itu harus lurus dan rapat. Maka dikarenakan suatu kondisi, ya, sehingga mengharuskan saf itu longgar, dalam hal ini
dibolehkan, dan itu tidak terhitung sebagai sholat munfarid menurut ulama yang membolehkannya. Seperti itu, Allahu ta'ala alam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin anda cukupkan sampai di sini. Allah ta'ala alam. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari ana dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.